Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat menyambut pagi yang penuh dengan berkat ini, Sabtu 23 Juli 2022. Kita siapkan hati sebagai wadah untuk menerima berkat rohani lewat renungan yang berjudul Berkawan dengan Angin yang Kencang. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-40, ayat yang ke-31, demikian bunyinya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, burung Raja Wali lebih banyak melayang di ketinggian udara daripada terbang. Jika burung lain lebih banyak terbang dengan mengepak-ngepakkan sayap mereka, maka burung Raja Wali lebih banyak memanfaatkan daya dorong angin yang kencang, sehingga ia hanya perlu membentangkan kedua sayapnya dengan anggun. Ada beberapa kelebihan melayang dibandingkan dengan terbang. Pertama, melayang dengan memanfaatkan daya dorong angin akan membuat laju terbang lebih cepat. Kedua, melayang praktis tidak mengeluarkan tenaga seperti mengepak-ngepakkan sayap. Yang perlu dijaga hanyalah pengendalian sayap sebagai kemudi. Dan ketiga, melayang tentu lebih nikmat daripada kerja keras mengepak-ngepakkan sayap. Saudara-saudara, ada dua pelajaran penting yang dapat kita tarik dari kebiasaan Raja Wali memanfaatkan daya dorong angin yang kencang itu. Pelajaran-pelajaran penting itu adalah: satu, berkawan dengan masalah. Bagi burung lain, angin kencang adalah musibah, minimal masalah. Tetapi bagi Raja Wali, angin kencang merupakan kawan yang menyenangkan. Bahkan sangat mungkin Raja Wali selalu merindukan angin kencang. Banyak orang Kristen menganggap masalah dan pencobaan sebagai musuh besar mereka, sehingga mereka begitu takut untuk menghadapinya. Tuhan tidak pernah menjanjikan akan mengangkat semua masalah, persoalan, dan pencobaan dari hidup kita. Malah firman Tuhan mengatakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Di ayat yang lain dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kita mendapat pencobaan. Yakobus pasal 1 ayat 2. Dari kedua ayat firman Tuhan ini jelaslah bahwa masalah dan pencobaan adalah bagian dari kehidupan kita yang harus dihadapi dengan wajar. Jangan takut pada masalah, karena dia bukan musuh yang akan merugikan. Masalah adalah kawan yang akan membawa suatu berkat bagi kehidupan kita. Pelajaran yang kedua adalah manfaatkan masalah. Karena Raja Wali pandai membaca arah dan sifat angin, angin kencang justru menjadi tunggangannya untuk maju lebih cepat. Raja Wali akan lebih cepat terbangnya di dalam angin yang kencang daripada ketika angin bertiup dengan lembut. Cara pandang dan perlakuan yang berbeda atas sebuah masalah akan memberi hasil yang berbeda. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menyikapi masalah dan pencobaan dengan positif. Hadapi dan pecahkan setiap masalah dengan hikmat dan akal budi yang dari Tuhan. Gunakan fakta, data, dan informasi yang ada. Melalui masalah dan pencobaan yang datang ke dalam hidup kita, kita akan dibuat maju lebih cepat di dalam hal karakter, iman, pengharapan, dan kasih kita. Melalui masalah dan pencobaan yang datang ke dalam hidup kita, Tuhan mempunyai kesempatan yang baik untuk menata ulang kehidupan dan karakter kita yang telah berantakan. Karena melalui masalah, maka terbukalah mata kita sendiri akan segala kekurangan kita. Mungkin selama semua berjalan dengan baik, kita merasa kita cukup baik, kita cukup dekat dengan Tuhan.
kita cukup bijaksana, dan sebagainya. Tetapi ketika masalah itu datang, maka terbukalah semua dan kita bisa melihat bahwa kita masih penuh dengan kekurangan. Harus diperbaiki di sana-sini, dan itu merupakan kesempatan bagi Tuhan untuk membenahi kehidupan kita supaya semakin berkenan di hadapannya. Karena itu saudara, jangan hindari masalah jika masalah tersebut sudah ada di depan kita. Hadapi dan manfaatkanlah setiap kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk menaikkan level rohani kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur pagi hari ini ya Bapa di dalam surga, karena Engkau sudah berbicara kepada kami, dan apa yang Engkau sudah sampaikan itu biarlah dimeteraikan oleh Roh Kudus, sehingga kami bisa melakukannya, bukan hanya mendengar lalu lupa, tetapi mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Bapa, sesungguhnya kami tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menghadapi setiap masalah yang datang dalam hidup kami. Itu sebabnya seringkali kami takut dan gentar menghadapi masalah. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi satu hal yang kami mau mohon kepada Bapa, yaitu temani kami ya Bapa. Berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi masalah, agar kami dapat mengatasinya, bahkan bisa memanfaatkannya. Hanya Engkau yang bisa menolong kami. Tidak seorang pun yang lain di dunia ini yang sanggup memberikan kekuatan kepada kami untuk menanggung masalah-masalah yang datang, untuk menghadapinya. Kami percaya janji-Mu bahwa setiap masalah yang datang itu tidak melebihi kekuatan kami, bahkan Engkau menyediakan bagi kami jalan keluar. Kami mempercayai janji-Mu, dan kami mau merasakan dan menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masalah akan selalu ada. Jangan dihindari, tetapi hadapilah dengan hikmat dari Tuhan. Selamat berakhir pekan, saudara. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Tetaplah selalu minta hikmat dari Tuhan, agar kita tetap kuat berdiri teguh di atas kebenaran firman, dan berhasil menaklukkan setiap masalah. Lebih dari itu, kita akan menjadi orang yang lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.